Selamat pagi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan kisah singkat Santo Eugen de Mazenod. Eugenius de Mazenod, pendiri komunitas misionaris OMI. Charles Joseph Eugen de Mazenod lahir di Aix-en-Provence, Perancis 1 Agustus 1782. Ayahnya adalah Charles Anthony, seorang aristokrat, dan ibunya bernama Marie Rose Johannes. Ketika revolusi Prancis meletus, keluarga bangsawan ini kehilangan semua harta benda mereka. Eugen yang saat itu masih berusia 8 tahun harus ikut bersama keluarganya dan melarikan diri ke Italia. Dia menghabiskan 11 tahun di Italia, tinggal berpindah-pindah di Nice, Turin, Venice, Naples, dan Palermo. Setelah revolusi berakhir, Eugen kembali ke Perancis. Suatu pengalaman rohani yang indah dialaminya saat ia sedang berdoa di kaki salib pada hari Jumat Agung tahun 1807. Saat itu ia tersentuh oleh kekuatan penuh dari kasih Allah. Eugen bertekad menjalani hidup yang lebih religius. Ia masuk seminari Saint-Sulpice di Paris tahun 1808, ditahbiskan 21 Desember 1811 pada usia 29 tahun di Amiens, Perancis. Karena berdarah bangsawan, ia ditawari jabatan sebagai Vikaris Jenderal di Keuskupan Amiens. Namun imam muda ini menolak kehormatan tersebut. Ia lebih memilih menjadi seorang imam paroki di tanah kelahirannya, Aix-en-Provence, agar dapat melayani orang-orang miskin. Ia melayani umatnya penuh kasih dan membimbing mereka kembali ke gereja. Dia melayani orang-orang sakit, para tahanan, orang-orang miskin, dan mereka yang terabaikan. Pastor Eugen sangat dicintai umatnya, terlebih lagi karena ia melupakan darah bangsawannya dan selalu berbicara dengan dialek lokal mereka, bukan dengan bahasa Prancis kelas atas seperti yang lazim digunakan oleh kalangan bangsawan dan para imam. Tanggal 17 Februari 1826, ia menerima persetujuan dari Paus Leo ke-12 untuk mendirikan komunitas religius yang diberi nama The Missionary Oblates of Mary Immaculate atau OMI. Pelayanan mereka yang teristimewa adalah pergi kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Yesus, mengenai gereja dan gerejanya. Pater Eugen dan ordonya menerima banyak permintaan dari banyak uskup di seluruh dunia yang membutuhkan pelayanan mereka. Dalam waktu singkat, OMI berkembang pesat. Wilayah pelayanan mereka menjangkau Amerika Utara, khususnya Kanada dan Amerika Serikat.
Walaupun Egan lebih suka memilih berkarya sebagai seorang misionaris, namun ia tetap patuh pada keputusan Bapa Suci Gregorius ke-16 yang mengangkatnya menjadi uskup Marseille pada tanggal 24 Desember 1837. Dan memang Papa Suci tidak salah. Uskup Egan berkarya gemilang. Ia mendirikan 23 paroki baru, merenovasi dan membangun kembali 50 gereja, merawat para imam yang berusia lanjut dan yang pernah mengalami penganiayaan saat revolusi. Uskup Egan memulihkan disiplin gereja dan pendidikan katekis dikembangkan untuk kalangan muda-mudi. Bapak Uskup membuka kesempatan untuk 33 ordo religius berkarya dalam keuskupannya. Santo Egan tutup usia tahun 1861 saat sudah 6 uskup yang saat itu sudah ada 6 uskup yang berasal dari OMI dan sekitar 400 misionaris bekerja di berbagai negara. Saat ini misionaris OMI berjumlah sekitar 5.000 orang, berkarya di sekitar 68 negara. Perayaan 21 Mei, lahir 1 Agustus 1782, kota asal Aix-en-Provence, Perancis Selatan. Papa 21 Mei 1861 di Marseille, Perancis karena sakit kanker. Tanggal 12 Desember 1936, kuburannya digali dan jasadnya ditemukan masih utuh. Venerasi 19 November 1970 oleh Paus Paulus ke-6, beatifikasi 19 Oktober 1975 oleh Paus Paulus ke-6, kanonisasi 3 Desember 1995 oleh Paus Yohanes Paulus II. Salam peradaban kasih, terpujilah Tuhan. Amin.